ada tren di Filipina yang makin lama tuh makin marak, di mana orang-orang ngejualin anak-anak mereka sendiri di grup Facebook ya dengan bayaran uang. Biasanya nama grupnya itu disembunyiin dengan embel-embel adopsi anak atau panti asuhan. Banyak banget alasan kenapa mereka milih buat jual anak mereka sendiri. Salah satunya itu karena susahnya banget proses adopsi secara legal. Kayak ada batas usia minimum, berkas-berkasnya yang banyak, prosesnya yang lama, belum lagi biayanya yang bisa lumayan tinggi banget. Bisa sampai 110.000 pesos atau 32 juta rupiah. Apalagi kalau ada pasangan sesama jenis, mereka tuh bakalan dipersulit banget prosesnya, jadi mereka tuh gak bakal ada opsi lain. Makanya banyak dari mereka malah milih buat transaksi dari grup kayak gini. Pengguna grup Facebook ini tuh biasanya pakai akun palsu dan mereka cuma share detail tentang bayinya mereka ini. Kayak jenis kelamin, kapan mereka lahiran, atau usia si bayinya ini. Dan kadang-kadang pun sampai ada foto bayinya biar kelihatan lebih terpercaya gitu kan. Tren ini tuh booming kurang lebih pas zaman pandemi. Karena di tahun 2020 ini, angka kelahiran di Filipina sampai 1,53 juta. Dan ini tuh salah satu angka paling tinggi di Asia. Karena di zaman pandemi tuh, banyak orang-orang yang dipecat. Tapi kebutuhan sehari-hari tuh justru malah naik. Jadi mereka merasa harus ngelepasin anak mereka sendiri buat bertahan hidup. YouTube Vice Asia pernah ngebahas topik ini dan mereka nge-interview salah satu pelaku yang mereka sebut Olivia. Pas zaman pandemi tuh, mereka udah nggak punya tempat tinggal selama setahun. Dan mereka tuh tinggal kayak di sebuah beca kayak gini. Ditambah lagi suaminya Olivia ini punya asma dan ya nggak bisa kerja sendiri. Jadi biasanya tuh mereka cuma mulung sampah dengan kondisi Olivia yang lagi hamil besar. Sebenarnya Filipina tuh nawarin kontrasepsi gratis di sana, tapi banyak banget yang masih belum tahu tentang informasi ini. Dan sebagian lainnya malah ragu karena stigma KB atau implan karena culture di Filipina. Disappointed talaga ako kasi dapat talaga magpapatali na ako like it. Eh, sabi ng doktor bata pa raw ako. Nadadagdagan pa raw yung ano. Kaya ang ginawa ko, nagpa-implant na lang ako. Kaya ang kaso, sabi naman ng ano, kaya nabuntis ako, mali daw yung pagkalagay ng ano ko, implant ko, hindi maayos. Padahal dia tuh udah punya 3 anak, tapi dia malah jadi hamil lagi. Padahal pendapatan mereka tuh kan kurang banget. Jadi Olivia mikir, dia mau jual anaknya aja. Kakayanin kasi hirap na kami sa buhay. Ayaw ko siya maalala. Kasi masakit din sa akin pagka inalagaan ko pa siya tapos ipamimigay ko rin siya. Mas maganda na yung pagkalabas pa lang, ibigay ko na siya. Dan ekspektasi dia tuh dia cuma pengen punya tempat tinggal lagi dan mau benerin becaknya yang kebetulan saat itu lagi rusak. Nah sebenarnya di Filipina ini nggak boleh ada proses adopsi dengan keuntungan finansial kayak gini. Jadi ini tuh masuk dalam kategori jual beli manusia atau human trafficking. Makanya mereka biasanya sembunyi di balik embel-embel adopsi atau panti asuhan. Vice juga interview pelaku kedua, Jamie, yang sempat tertarik buat nyari-nyari bayi buat diadopsi di salah satu grup ini. Ano po, before po kasi nagtitingin-tingin na kami sa online. Kasi may friend po ako na nagsasabi na meron daw FB page or group na mayroon daw nga po doon nagpapa-adapt. Tapos Dia tuh ya browsing dulu lah, karena dia takut kena scam. Karena emang banyak banget yang minta, misalkan kayak biaya transportasi, tapi habis itu malah diblok dan langsung hilang. Untuk biaya yang dimintain biasanya beragam banget. Ada yang minta cuma buat transportasi aja, ada yang minta biaya buat check up. Dan ya setelah bayinya lahir, mereka baru nentuin harga buat adopsi anak ini. Harganya biasanya mulai dari 10.000 sampai 50.000 pesos. Atau kurang lebih mulai dari 3 juta aja sampai 15 juta. Tapi akhirnya Jamie juga nggak jadi adopsi anak di sana karena ada salah satu tetangganya yang mau ngelepas anak mereka. Dia cuma minta dibantuin biaya rumah sakit saudaranya kurang lebih 3 juta rupiah. Untuk orang lain yang nggak mau ngurusin transaksinya secara langsung, mereka tuh bisa ngehubungin pihak ketiga yang bakal ngebantuin buat koneksi pembeli ini sama si penjual. Pag may lumalapit po sa akin na yung anak nila hindi nila kanin, ganoon din po. Dan sebenarnya nggak semua orang juga minta bayaran. Sebagian dari mereka emang beneran cuma nyari keluarga yang mau adopsi anak mereka dan mereka bakalan nulis no demand. Mereka cuma mau masa depan yang lebih baik buat anak mereka. Serem
seremnya ini, kalau si pihak ketiganya nggak peduli sama keluarga yang akhirnya bakal ngeadopsi anak-anaknya ini. Atau ada beberapa di antara mereka juga yang sengaja biar hamil, biar mereka tuh bisa ngejualin anak-anak mereka. Orang-orang itu jadi terlalu gampang punya akses buat jual beli bayi. Dan mereka ini kan pakai akun fake ya. Terus gimana bisa kita ngelindungi anak-anak yang justru jadi korban ini? Karena ini tuh bukan creepy cuma gara-gara jual beli manusia doang. Tapi juga kekhawatiran gimana kalau anak-anak ini tuh jatuh ke tangan yang nggak bener, yaitu orang-orang yang pedophile. Di Filipina, pihak NBI atau National Bureau of Investigation ini pun berusaha untuk nyetop hal ini kan. Tapi sebenarnya masalah ini tuh udah kejadian dari 10 sampai 15 tahun yang lalu. Cuma dulu tuh mereka harus datang face to face buat ngelakuin transaksinya. Sedangkan sekarang orang-orang bisa bikin akun fake di Facebook dan mereka sembunyi di sana. Jadi buat nangkepnya bakal lebih challenging buat mereka. Mereka jadi harus pura-pura jadi pembeli dan baru nangkep pelakunya ketika mau ketemuan di akhir. Nah, di tahun 2019 mereka ini nargetin salah satu pelaku dan dia ini chatan sama suaminya buat janjian ketemuan di salah satu resto fast food. Di sana tuh mereka cuma bakal serah terima bayinya doang, sedangkan transaksinya bakal di ruangan lain yang lebih aman, biar nggak kelihatan mencurigakan dan nggak ketangkap CCTV. Pas mereka ketemuan ya ditangkep lah mereka ini. Seisi mall tuh sampai chaos banget, gila. Dan ternyata si pelakunya ini masih di bawah umur, jadi mereka aja nggak bisa daftar buat adopsi legal. Itu sih cuma salah satu kasus dari entah seberapa banyak yang ada di Filipina. Dari sisi Facebooknya sih, mereka ini berusaha bantu dan kolaborasi sama pemerintah Filipina. Mereka share informasi pelaku biar semoga aja kasus ini tuh jadi lebih terkontrol. Walaupun sebenarnya menurut aku kemungkinannya agak kecil ya, karena ini tuh udah kejadian lebih dari 10 tahun. Semoga kalian suka sama kisah yang aku share, dan kalau kalian ada topik yang pengen aku bahas, boleh DM Instagram aku aja. Bye! Don't forget to subscribe!